Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia. Bahkan Mesir memiliki peradaban yang fenomenal di zamannya yang bersaing dengan peradaban di Yunani pada era sebelum Masehi. Peradaban yang pernah diciptakan oleh Mesir rupanya meninggalkan begitu banyak warisan dunia yang bisa dijadikan sumber bagi sains dan sejarah. Berikut kami rangkum tentang 5 fakta ilmiah di zaman Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa laki-laki juga mengalami menstruasi. Di zaman Mesir kuno, ada banyak orang di sana yang menganggap bahwa laki-laki juga mengalami menstruasi. Meskipun dianggap tabu, persoalan menstruasi pada laki-laki sering dibahas dan dicatat oleh orang-orang Mesir di zaman dahulu. Sebuah jurnal sains yang dirilis pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa kejadian aneh ini memang pernah terjadi di Mesir. Namun ternyata sains punya jawaban ilmiahnya. Darah yang kerap keluar dari penis laki-laki muda di zaman Mesir kuno ternyata diakibatkan oleh penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh parasit itu bernama schistosomiasis. Kebanyakan orang Mesir kuno menderita penyakit ini dan mereka menganggapnya sebagai kutukan atau hal yang tabu. Bahkan mereka percaya bahwa laki-laki juga mengalami menstruasi jika usianya sudah cukup dewasa. Laki-laki di zaman Mesir kuno juga memakai kosmetik. Laki-laki Mesir kuno juga merias diri untuk berbagai macam keperluan. Kebanyakan laki-laki Mesir kuno akan merias wajah karena bahan kosmetik bisa melindungi wajah dari sengatan sinar matahari. Selain itu, pada era 1200 hingga 1700 sebelum Masehi, mereka akan memakai riasan pada wajah untuk pekerjaan dan acara-acara tertentu. Minyak dan lemak hewani digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik kuno. Beberapa jenis serangga dan tanaman juga telah dijadikan bahan utama untuk merias diri di zaman Mesir kuno. Khusus untuk kalangan raja dan bangsawan, kosmetik dengan bahan-bahan terbaik biasanya digunakan sebagai simbol keagungan dan kekuasaan. Secara umum, raja atau Firaun memakai riasan di sekitar mata dan bibir. Orang Mesir kuno terkenal dengan kemampuan mumifikasi buatan. Salah satu peninggalan dari Mesir kuno adalah mumi. Kalangan bangsawan dan raja-raja pada zaman Mesir kuno memang dimakamkan dengan cara mumifikasi, yakni mengawetkan jenazah dengan teknik tertentu. Laman History of the Net mencatat bahwa orang-orang Mesir di zaman purba pada awalnya menguburkan jenazah di padang pasir yang sangat panas. Pasir panas dan kering tersebut akan menghilangkan kelembaban dan membentuk mayat menjadi mumi alami. Pada akhirnya orang-orang Mesir kuno menciptakan sebuah proses mumifikasi buatan dengan bahan-bahan tertentu. Organ-organ tubuh jenazah dikeluarkan dan kelembaban dihilangkan dengan senyawa garam natron atau soda asam keras. Seluruh tubuh jenazah juga diolesi minyak dan balsam untuk menunda pembusukan. Petani membayar pajak dengan menyerahkan bahan makanan ke gudang kerajaan. Kehidupan sosial di zaman Mesir kuno dinilai sangat kompleks. Orang-orang Mesir kuno mengangkat beberapa orang pemimpin menjadi setara dengan dewa. Misalnya Firaun dianggap sebagai dewa dan memiliki kekuasaan mutlak yang tidak bisa dibantah, termasuk membuat sistem khusus untuk pemungutan pajak di negaranya. Para petani di Mesir kuno akan menyerahkan hasil tanaman ke gudang kerajaan. Begitu juga dengan peternak dan nelayan. Mereka sama-sama diwajibkan untuk menyerahkan hasil bumi mereka pada Firaun. Sebagai gantinya, Firaun dan pasukannya akan menjaga Mesir dari berbagai macam gangguan. Biasanya raja atau Firaun memiliki banyak wakil dalam tiap-tiap daerah di pelosok Mesir. Kebanyakan Firaun mengalami obesitas. Mungkin selama ini ada kesalahpahaman yang berkaitan dengan Firaun Mesir. Faktanya tidak semua dari mereka sehat dan berumur panjang. Bahkan ada begitu banyak Firaun di zaman Mesir kuno yang meninggal di usia muda akibat sakit. Banyak sejarawan menyatakan bahwa pola hidup yang tidak sehat menjadi penyebab banyaknya Firaun mengalami obesitas dan penyakit di usia muda. Dilansir laman History,
Makanan yang sering dikonsumsi Fir'aun adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan kadar gula tinggi. Biasanya makanan berupa daging, anggur, roti, bir dan madu menjadi santapan wajib bagi raja. Jumlahnya pun tidak dibatasi dan ini akan membuat kebanyakan raja Mesir kuno memiliki berat badan berlebih. Ilmuwan mengambil kesimpulan ini dari mumi-mumi yang mereka teliti sebelumnya. Wallahu a'lam.